warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatal qadri min ashril awakhiri fi Ramadan. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasul. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Taqwa Bapak Haji Zamak Syarif. Ada beliau Ketua DKM Haji Zamak Syarif? Ada. Yang mana? Oh ini beliau yang pakai baju biru ya? Enggak, itu ya. Oh ini pakai baju putih. Apa kabar Pak? Salam kenal ya Pak ya. Yang saya hormati guru saya semasa di waktu MTS Hanaja. Beliau adalah Bapak Ustadz Muhammad Zulkifli Syakir. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu ya Pak, panjang umur dan berkah rezekinya dan selalu dimudahkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Serta bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak sampaikan, mohon izin Bapak Zufri dan juga semuanya jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat di 9 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 9 hari lagi yang menuju ke hari yang fitrah. Mumpung masih 9 hari yang kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Karena kalau yang namanya untuk meraih Lailatul Qadar itu memang sangatlah tidak mudah. Ada tingkatan untuk mencapai Lailatul Qadar. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah kalau kita beribadah dimulai dari qiyamul lailnya, baik itu dari tarawihnya, kemudian witirnya, lalu sholat tahajudnya, bahkan kita berbanyak berzikir dan juga membaca Al-Qur'anul Karim, maka ini merupakan tingkatan bagi kita orang-orang yang mohon maaf yang imannya itu ya masih setaranya saja, ya kan, ataupun lebih parahnya lagi ya masih tingkatan yang bawahan. Karena kan tidak semuanya orang-orang kita di situ yang mau melakukan iktikaf di masjid. Karena sebagiannya juga ada yang mudik kan Bapak, ada yang juga pulang kampung, bahkan juga dari 10 terakhir di sini ada yang sudah bergegas untuk pulang ke kampung halamannya karena terhindar apa? Macet. Betul Bapak? Betul kan? Mohon maaf, ada orang Jawa di sini Pak ya, banyak. Ada yang dari Sumatera juga banyak ya, dari Padang, dari Medan, dari Aceh, dari Lampung juga banyak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah mudik ya, entah itu dari hari ini maupun esok-esok hari sebelum ya Lebaran, ya akhir mengucapkan selamat jalan dan juga hati-hati perjalanan ke kampung halaman. Semoga perjalanan ke kampung halaman maupun balik ke Jakarta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita melakukannya hari ini saja ya. Kalau kita udah hidupkan malam Lailatul Qadar meskipun amalannya itu yang mulainya saja, maka itu pun kita masih bisa meraih Lailatul Qadar. Jangan sampai kita sia-sia sisa-sisa Lailatul Qadar, apalagi sisa-sisa di bulan Ramadan, kita tidak pernah lagi menghidupkan ibadah kita, terlebihnya adalah ibadah qiyamul lailnya. Terlebihnya juga termasuk membaca Al-Quran maupun juga berzikir. Kemudian naik ke tingkat yang kedua, yakni adalah kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan cara kita iktikaf.
Alhamdulillah ya, kalau kita syukur-syukur kita iktikaf walaupun cuma hanya sehari, 2 hari maupun 3 hari, malam harinya kita menginap, pagi harinya kita pulang, karena kan masih ada juga yang masuk sekolah ataupun juga masuk kantor. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah kan udah pada mulai libur ya, tinggal nanti ya adik-adik semuanya kami mengimbau kalian tetap mengisi liburan menjelang Idul Fitri ataupun setelah Idul Fitri dengan apa? Dengan perbanyak belajar. Daripada kalian adik-adik yang menghabiskan waktu liburan cuma hanya sekedar nongkrong saja, apalagi ya main petasan, apalagi lebih parahnya lagi ya bermain game dan lain sejenisnya, maka itu hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi diri kalian. Makanya agak meminta kepada orang tua yang punya putra putri, karena ya juga di sini juga ada guru kita Bapak Ustaz Zuhri, ya makanya ini mengimbau kepada anak sekolah untuk mengisi kegiatan yang positif-positifnya saja, mengisi kegiatan yang produktif-produktifnya saja. Minimal kalian baca Al-Quran kek, banyak berzikir kek, kemudian juga banyak sholawat kek, terus dawamkan terus. Apalagi syukur-syukur kalian sholat tahajud. Jadi ini bisa untuk melatih diri kalian dari sekarang agar nanti kedepannya ketika sudah dewasa akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah ini tingkatan yang kedua ya, Qiyamul Lail plus iktikaf di masjid meskipun cuma hanya berapa hari saja, hanya 1 malam saja. Kemudian tingkatan yang ketiga nih, nah ini sangat berat sekali ya Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini iktikaf setiap hari, siangnya nginep di masjid, kemudian malamnya itu pun juga nginep di masjid. Pertanyaannya, maaf, sanggup gak kira-kira untuk iktikaf di masjid siang hari dan malam hari? Sanggup gak Pak Bu? Enggak kan? Gak sanggup kan? Karena masih ada urusan kerja, urusan kantor, masih ada juga urusan-urusan yang lainnya, masih ada juga berdagang, Masya Allah. Nah, sebagai contohnya Nabi Muhammad SAW, beliau iktikaf selama 10 hari, siang maupun juga malam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yang takifu fil masjidi, fil nahari wal laili, hatta tawaffahullahu ba'da azwajahu. Rasul SAW beliau iktikaf selama 10 hari sepanjang siang dan malam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Setelah itu para istri-istrinya yang meneruskan iktikaf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini bagi Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau kadar imannya itu memang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan kita orang-orang yang beriman yang kadar keimanan itu kadang rendah, kadang datar, bahkan juga kadang itu pun juga naik. Yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang beriman adalah al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Kalau kita bertambah, maka kita jaga istiqomah di bulan Ramadan maupun juga di luar bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai iman kitanya itu berkurang, maka itu akan menambah kerugian di dalam diri kita. Makanya yang dari tadinya ini puasa di bulan Ramadan yang kita udah tiap hari rajin, maka di luar bulan Ramadan itu pun akan menjadi latihan kembali sampai bertemu di bulan Ramadan yang berikutnya. Baca Al-Quranul Karim itu pun juga sama, kita terus lakukan khataman sampai bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian perbanyak juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lakukan sedekah, berbagi kepada orang lain. Walaupun itu zakatnya itu cuma hanya setahun sekali saja, baik zakat fitrah maupun zakat mal, maka kita lakukan sedekah itu dengan secara rutinitas agar kita menjadi orang-orang yang beriman, insya Allah menjadi orang-orang yang beriman yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya inna anzalnahu
fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu di situ adalah lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Puasa kita, amal soleh kita, kemudian juga qiyamul lail kita, itu nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kalau bapak-bapak maupun ibu-ibu syukur-syukur panjang umur sampai usia 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, itu namanya kita masih bersyukur kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat-malaikat turun. Warruhu di sini adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril di situ disebutnya Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Salamuna. Terus waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur segala urusan-urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan malam itu akan menjadi sejahtera hingga terbit fajar. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan di atas di sini adalah mari kita hidupkan kembali malam Lailatul Qadar. Kita terus beramal soleh di sisa-sisa hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah puasa Ramadan di tahun ini, tahun yang lalu maupun di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali bulan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau misalnya sudah takdir berkata lain, kalau sudah wafat sehingga tidak bisa bertemu kembali di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadahnya, memaafkan segala dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan di sisi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima puasanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.